Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Lastari, NIM 31070725122. Prodi Psikologi batch 9. Mata kuliah Logik. Materi ujian tengah semester 1. Dosen pengampu Bapak Ican Ali. Dengan ini saya mau menyampaikan pengalaman pribadi saya dalam memutuskan suatu masalah pribadi dengan logika. Konteks situasi. Saya dihadapkan pada pilihan sulit antara menerima tawaran kerja sebagai caregiver perawat lansia di luar negeri dengan gaji yang jauh lebih besar atau mencari pekerjaan di Indonesia dengan gaji yang lebih rendah. Setelah saya mempertimbangkan secara matang, saya memutuskan untuk menerima tawaran kerja di luar negeri demi masa depan finansial yang lebih baik. Namun, tidak lama setelah saya tiba dan mulai bekerja, ayah saya di Indonesia meninggal dunia akibat kecelakaan. Saya dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa aturan imigrasi dan prosedur kerja yang sangat ketat di negeri ini, ditambah dengan kendala biaya dan waktu, membuat saya tidak mungkin untuk pulang secara cepat untuk menghadiri prosesi pemakaman ayah saya. Hubungan dengan konsep logika. Secara etimologis, logika berarti akal atau pikiran. Secara terminologis, logika adalah proses berpikir secara runtut dan sistematis untuk menarik kesimpulan yang valid dari fakta yang ada. Dalam situasi ini, meskipun penuh dengan gejolak emosi, saya terpaksa harus menggunakan logika untuk memecahkan masalah yang ada, bukan dengan keputusan yang impulsif dan emosional yang dapat berakibat lebih buruk. Langkah-langkah logis yang saya gunakan, saya menerapkan penalaran logis untuk menghadapi situasi kritis ini. Observasi dan identifikasi fakta. Fakta yang pertama, fakta hukum. Kontrak kerja dan aturan imigrasi di negara tempat saya bekerja sangat ketat. Pulang mendadak dapat mengakibatkan pemutusan kontrak kerja, denda, dan larangan masuk kembali di masa depan. Fakta finansial. Gaji saya besar saat ini adalah satu-satunya sumber penghasilan yang menopang keluarga di Indonesia, termasuk untuk biaya pengobatan sebelumnya dan proses pemakaman ayah saya. Dan selanjutnya, fakta realitas. Ayah telah meninggal. Secara fisik, kehadiran saya tidak akan mengubah fakta tersebut. Prosesi pemakaman membutuhkan biaya yang tidak sedikit tentunya. Fakta keluarga. Saya masih memiliki anggota keluarga lain, ibu, saudara, di Indonesia yang dapat mengurus proses pemakaman. Analisis dan evaluasi konsekuensi. Penalaran. Saya menganalisis konsekuensi dari dua pilihan utama. Opsi A, memaksakan pulang. Konsekuensi ini, kontrak kerja saya pasti putus. Saya kehilangan sumber penghasilan utama. Saya terkena sanksi imigrasi. Keluarga justru akan terbebani secara finansial dalam jangka panjang. Proses pemakaman ayah pun mungkin terganggu karena kekurangan biaya. Kesimpulan sementara, opsi ini berisiko tinggi dan dapat memperburuk keadaan. Opsi B, tidak pulang dan mengirimkan bantuan. Konsekuensi ini, hati saya sedih dan merasa bersalah karena tidak bisa menghadiri pemakaman. Namun, kontrak kerja dan sumber penghasilan tetap aman. Saya dapat mengirimkan uang cukup untuk memastikan proses pemakaman ayah saya berlangsung dengan layak. Masa depan finansial keluarga tetap terjamin. Kesimpulan sementara, opsi ini, meski secara emosional sangat berat, lebih bertanggung jawab secara logis untuk kesejahteraan keluarga jangka panjang. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Inferensi. Berdasarkan analisis di atas, saya menarik kesimpulan. Yang pertama, kriteria keputusan. Tindakan terbaik adalah yang minimalkan kerugian jangka panjang dan memastikan tanggung jawab finansial kepada keluarga terpenuhi. Yang kedua, fakta dan opsi.
Opsi B, tidak pulang, menjaga stabilitas finansial. Sementara opsi A, pulang, mengancam stabilitas tersebut. Yang ketiga, kesimpulan akhir, keputusan paling logis. Putusan yang paling logis dan bertanggung jawab adalah tetap berada di luar negeri, menjaga pekerjaan, dan mengirimkan biaya untuk pemakaman ayah saya. Hasilnya, dengan berat hati, saya memilih untuk tidak pulang. Saya segera mengirimkan sejumlah uang yang cukup untuk biaya pemakaman ayah dan meminta pengertian dari keluarga. Saya juga memanfaatkan teknologi untuk tetap terhubung secara virtual dengan keluarga selama prosesi berlangsung. Keputusan ini sangat menyakitkan secara emosional, tetapi secara logis ini adalah keputusan yang paling masuk akal. Hasilnya, keluarga di Indonesia dapat menyelenggarakan pemakaman ayah dengan baik tanpa kekurangan biaya, dan posisi serta penghasilan saya tetap aman untuk menopang masa depan keluarga. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa terkadang keputusan yang paling logis bukanlah yang paling mudah untuk diambil, tetapi diperlukan untuk konsekuensi yang lebih besar. Begitulah pengalaman pribadi saya. Selanjutnya yang kedua saya ambil dari pertanyaan nomor 3. Kekeliruan berpikir dalam perawatan lansia. Kekeliruan berpikir atau dapat juga disebut dengan kesalahan logika. Itu sendiri adalah kesalahan dalam proses penalaran yang menyebabkan argumen tampak valid padahal cacat secara logis. Hal ini dapat mengakibatkan keputusan yang tidak objektif atau kesimpulan yang salah dan juga kesalahan penalaran yang dapat mempengaruhi kualitas keputusan dalam merawat lansia. 3 jenis kekeliruan dengan contoh. Yang pertama, ad hominem. Perawat senior itu pendapatnya tidak bisa diterima karena sudah tua dan pikun, padahal pengalamannya sangat berharga. Yang kedua, hasty generalization. Lansia sebelumnya jatuh di kamar mandi, jadi semua lansia pasti akan jatuh di kamar mandi. Tapi mempertimbangkan kondisi masing-masing lansia. Ketiga, false ghost. Setiap kali saya libur, pasien saya demam. Jadi libur saya menyebabkan dia demam, padahal mungkin ada penyebab lain. Pengalaman pribadi, saya pernah melakukan slippery slope. Jika saya izinkan nenek jalan sendiri, nanti dia akan jatuh, lalu patah tulang, kemudian harus dirawat di rumah sakit, dan akhirnya meninggal. Cara mengatasinya, melakukan asesmen kemampuan berjalan terlebih dahulu, lalu memberikan alat bantu jalan yang tepat sesuai kemampuan berjalannya. Ketiga, pendampingan bertahap daripada melarang sama sekali. Apalagi para lansia di Hong Kong kebanyakan kekeh tidak suka dilarang ini itu. Mengapa penting memahami logika fallacy? Yang pertama, mengenali argumen yang lemah. Anda bisa lebih waspada dan tidak mudah terjebak oleh argumen yang terdengar meyakinkan tetapi sebenarnya keliru. Yang kedua, meningkatkan kualitas argumen dengan mengetahui jenis-jenisnya. Anda dapat menghindari penggunaannya saat berargumen, sehingga diskusi Anda lebih fokus pada logika. Yang ketiga, hindari kesesatan berpikir. Ini membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan, baik pribadi maupun profesional. Terima kasih atas waktunya. Saya nama Fuji Lastari undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.